Hai Cuani, selamat datang di Cuan Podcast. Cuap-cuap manajemen. Tepuk tangan mana dong? Teman-teman kalau hadir di studio kami ini keren banget, dihadiri kurang lebih sekitar 10.000. Gila, keren nggak? Padahal jumlah kita nggak secukup itu mahasiswa kita ya. Oke. Selamat datang Mas Mesak. Ini tamu kita yang luar biasa. Tapi perkenalan diri, nama saya Eko Suseno. Teman-teman boleh panggil saya Eko, boleh panggil saya Seno, asal jangan Su, itu nama saya ya. Oke, saya kedatangan tamu yang luar biasa, namanya Mas Mesak, saya panggil Mas saja ya, karena masih muda ya, dan usia kita memang nggak terpaut jauh ya. Mesak Prihanto Surya Putro, SE, Asisten Vice President BNI Sekuritas. Sekarang masih senior associate, masih Mandiri Sekuritas. Cuma memang saya udah signing agreement sama BNI Sekuritas untuk kerja di sana sebagai asisten vice president. Oke, berarti saat ini masih tercatat di Mandiri Sekuritas. Ya. Nanti akan pindah ke BNI ya. Betul, oke, sip. Langsung dari Jakarta ini tadi atau menginap di mana? Kemarin sempat ke Semarang dulu. Oh, ke Semarang. Oke, jalan-jalan Semarang. Di Salatiga nginep di? Laras Asri. Wih, keren. Itu salah satu hotel terbaik di Salatiga. Oh iya. Bintang 7 atau berapa gitu. Kayak ini. Oke. Apa obat masuk angin. Keren ya, keren. Oke. Mesak dulu angkatan berapa sih? 2014. 2014. Kalau boleh tahu NIM-nya berapa? Pasti 21 2014 kan? Betul, ya? 21 2014 031. Oke. 031. Wali studinya siapa? Wali studinya Masih inget nggak? lupa. Wali studinya lupa? Nggak membekas ya. tapi punya wali studi kan? Punya. Dan perwalian kan? Punya. Kok bisa lulus? Harusnya kan ketemu kalau kamu itu ya. Ingatnya sama pembimbing. Dosen pembimbing. Iya. Dosen pembimbing siapa Mesa? Bu Apriani Dorcas. Sekarang profesor, sudah jadi profesor. Prof Ani sama Prof Ani sebentar lagi kayaknya Robi juga jadi profesor ya. Yeah. Setelah itu saya lah provokator. Jadi keren ya. Dulu angkatan 2014 ambilnya di program studinya manajemen konsentrasi keuangan. Berapa lama studi di FEB waktu itu misal? Aku masuk 2014. Selesai 3 tahun 2 bulan. 3 tahun 2 bulan. Wih, keren. Tepuk tangan dulu dong. Kamu kita keren dong. 3 tahun 2 bulan. Iya, kita sih. 3 tahun 2 bulan. Keren ya. Saya lama ya. Oke, puji Tuhan, keren. Sekarang di Jakarta tinggalnya. Di Jakarta tinggalnya. Tapi aslinya mana? Aslinya Surabaya. Surabaya. Ya. Oke, Surabaya ya. Thank you ya. Nah, dulu kenapa sih awalnya kok masuk ke FEB itu, dengar kata FEB UKSW itu dari mana? Dengarnya dari orang tua. Jadi kebetulan memang dulu keluarga saya memang ada himpitan ekonomi, Pak. Faktor utamanya. Jadi saya ada himpitan ekonomi. Iya, Oke. Jadi saya sebenarnya udah berkuliah di salah satu universitas swasta di Surabaya. Enggak usah disebutkan. Kita ngomongnya tentang UKSW hari ini ya. Cuma memang waktu itu adik juga mau kuliah, orang tua keterbatasan uang ya. Biaya. Dan waktu itu papa memang alumni UKSW juga, dan papa bilang yang kualitasnya bagus swasta. Oh, pasti dong. Tapi masih affordable tuh di sini. Oke. Jadi papa alumni FKIP kalau nggak salah. FKIP. Iya. Keguruan ya. Guruan. Betul. Papa jadi guru di sana. Iya, papa kepala sekolah di salah sekolah swasta juga. Cuma udah pensiun sekarang. Udah pensiun. Iya. Oke, terus papa rekomendasikan Mesak untuk masuk di UKSW. Iya, betul. Oke, keren sekali ya. Tapi memang bagus sih, Pak. Wow, jelas lah. Best value ya. Harga terjangkau tapi kualitas prima. Iya. Bisa lihatlah dosennya kayak saya. Jadi pertama ketemu dan mendengar kata FEB UKSW dari papa. Tapi kemudian keputusan akhir tetap Mesak. Iya. Oke. Karena waktu itu memang ditawarin dan sebenarnya juga mau explore juga lah Indonesia. Oke. Berarti waktu itu kos di Salatiga ya, karena di Surabaya. Iya. Kosnya di mana Mesak? Saya ada kontrak di, lupa nama jalannya. Ngontrak nggak ngekos? Iya. Katanya himpitan ekonomi ya. Enggak, tapi kontrakan kecil aja, Pak. Kontrakan kecil. Harganya mungkin lebih murah. 2 kali 1 gitu loh, jadi masuk keluar gitu. Kuburan. Oke ya. Oke, ngontrak di mana? Di mana? Ini kita kenangan masa lalu dulu ya, baru kita ngomong sesuatu yang agak dalam nih tentang KSW gitu. Dekat-dekat Laras Asri juga sih, Pak. Dekat Laras Asri. Masuk gang-gang gitu. Masuk gang. Di belakang Laras Asri itu setahu saya kuburan loh, Anda betul ya? Oh, bukan. Di Laun Desa. Laun Desa. Ya. Oke. Oh, Gendongan ya. Iya, Gendongan, betul. Oke. Dan nggak pernah pindah kos.
Nggak pernah pindah kos. Serius? Lebih murah Pak, karena 3,5 juta per tahun dibandingin sama kos di sini. Oke. Ribu lebih murah. Masih oke ya dengan angka itu ya. Oke. Iya. Dulu waktu membuat keputusan di FEB UKSW itu ada yang mempengaruhi nggak selain Papa? Atau artinya dengar juga nggak dari misalnya dari promosi atau dari apa dan seterusnya gitu? Nah, waktu itu memang UKSW nggak masuk ke sempat promosi di SMA. Cuma memang waktu itu belum jadi pilihan, jadi memang belum dengar sih Pak waktu itu. Waktu pertama kali menginjakkan kakinya di Salatiga terus kuliah, pengalaman semester 1 yang paling Mesak inget apa waktu itu? Ada satu mata kuliah yang saya sempat dapat nilai saya sempat dapat A karena misunderstanding. Oh, gimana itu? Jadi waktu itu memang kita kan kerja kelompok nih Pak. Itu kayak tugas akhir ya, pertengahan kalau nggak salah. Kita kerja dari scratch, udah benar-benar kita kerja sendiri. Cuma teman saya lupa ganti judul di apa namanya di cover depan. Jadi kita dikira plagiasi pada saat itu. Tapi memang di situ benar-benar mengingatkan saya bahwa memang integritas itu penting ya. Jadi keren nih. Kita memang nggak plagiasi, cuma karena lupa diduga plagiasi, di sini langsung kenain A. Itu yang memang langsung membekas ke saya, dan sepanjang saya berkuliah di UKSW, integritas itu saya latih. Keren. Dan saya pegang. Integritas ya, karena di keuangan ya, kata-katanya integritas ya. Sangat dijunjung tinggi di banking, di keuangan itu integritas. Dan mungkin itu akan Mesak dapati di universitas lain ya kalau nggak kuliah di sini ya. Betul. Integritas itu menjadi kata kunci di yang Mesak dapatkan di semester awal. Iya. Kalau boleh tahu mata kuliah apa tuh Mesak? Masih inget nggak? Berpikir kritis. Iya. Oh, maksudnya mata kuliah yang saya yang dapat E itu. Informasi literasi. Iya, kalau boleh tahu dosennya siapa waktu itu? Aduh, lupa. Bu Dwi. Saya lupa namanya. Oh, oke. Tapi kasih E di tugas akhir itu. Dan itu sesuatu yang membekas sekali. Oke. Nanti saya coba lakukan itu di beberapa mahasiswa saya ya. Biar mereka membekas ya. Negosiasi Pak hari itu. Waktu saya negosiasi, akhirnya kita proof kita tuh nggak plagiasi dan ada revisi nilai akhirnya. Dari E menjadi C. Oh, saya pikir E naik jadi ED gitu kan angkanya gitu ya. Semakin jelek berarti. Oke. Tapi akhirnya jadi C ya. C. Tapi lesson learn-nya kuat di integritas tadi ya. Itu yang harus. Dan itu membekas di Mesak untuk kemudian menjadi pondasi untuk saat ini di pekerjaan Mesak ya. Betul. Dan kalau boleh tahu pekerjaannya apa Mesak, kok bisa sampai integritas itu betul-betul menjadi satu kata kunci dan betul-betul kemudian menjadi sesuatu yang sangat punya value ya, sehingga itu diterapkan dalam dunia pekerjaan. Iya, saya jadi senior associate di Departemen Investment Banking namanya. Senior associate. Iya. Okay. Di departemen namanya Investment Banking. Jadi kita bantu sebagai konsultan keuangan, kita bantu perusahaan untuk melakukan merger akuisisi, restrukturisasi. Nah, pada saat kita membuat suatu skema restrukturisasi, kita buat suatu kajian, itu harus benar-benar independen, dan di situ integrity benar-benar harus dijaga. Jangan sampai kita kasih suatu hasil yang tidak menggambarkan kondisi perusahaan sesungguhnya. Itu jadi memang harus dijaga sih. Keren. Ya. Jadi Cuanis, ini keren nih. Hari ini kita dapat pembelajaran yang luar biasa. Satu kejadian yang kemudian membuat Mesak bertobat. Karena kata kuncinya sebenarnya integritas itu menjadi sesuatu yang sangat penting di dalam dunia pekerjaan, dan itu terbentuk di dalam proses belajar mengajar di FEB UKSW, dan itu betul-betul luar biasa sekali ya. Jadi pastikan teman-teman kuliah di FEB UKSW karena kita betul-betul jaga integritas. Keren ya. Betul. Kasih tepuk tangannya dulu dong. Wes. Keren banget. Keren ya. Sip. Nah, kuliah 3 tahun 2 bulan. 3 tahun 2 bulan. Dalam rentang waktu itu yang cukup panjang itu, dosen favoritnya Mesak siapa kalau boleh tahu? Pastinya bukan saya dong, saya bukan orang keuangan ya. Iya. Pembimbing saya Pak. Jadi Prof Ani dan Pak Robi. Pak Robianto tuh yang mengenalkan saya sama dunia capital market yang saya sekarang ada di bidang saya ini. Dan itu membuka wawasan saya, dan untuk saya mau cari tahu tentang investment banking tuh startnya dari Pak Robi. Dan Bu Ani juga guru manajemen keuangan saya yang memperkenalkan saya dengan
teori-teori keuangan, portfolio yang saya pakai sampai sekarang. Ya, berarti sangat relate ya yang dipelajari di kelas dengan yang realitanya ya. Betul. Sangat. Jadi apa yang saya pelajari di kampus tentang valuation semua kepake. Semua kepake. Jadi nggak benar juga ya kalau hanya kita belajar itu teori itu nggak dibutuhkan di dunia kerja gitu ya. Mungkin di disiplin ilmu saya itu nyambung Pak, jadi kepake. Banget ya, nyambung banget ya. Catatan kedua Cuanis, keren kan? Integritas nomor 1. Dan kalau Anda belajar di FEB UKSW, keren. Anda akan mendapati semuanya real dalam dunia kerja dan itu sangat dimanfaatkan dan terbukti ya, misalnya ya. Semua yang kami ajarkan di dalam ruang kelas itu memberi dampak yang luar biasa dalam dunia pekerjaan. So, Cuanis, segeralah langsung ke FEB UKSW. Tepuk tangan lagi dong. Wah, ini. Mohon maaf, ini memang penonton bayarannya nggak kompak, saudara-saudara. Oke. Selain yang unik ya, ada nggak kejadian sesuatu yang lucu nih gitu, yang sampai akhir ini nih Mesak sampai, waduh kayaknya kuliah di UKSW itu fun education for a better future. Itu teman saya Pak Albert tuh yang ciptakan tagline itu ada lagunya. Dan kebetulan pengalaman saya yang fun itu dengan Pak Albert juga. Wes keren. Bisa nggak di shooting karena sebenarnya Pak Albert itu hadir di ruangan studio ini? Nggak bisa ya? Oh, sudah dibikin mati ya? Oke. Maksudnya kameranya bukan Pak Albert yang dibikin mati ya. Saya bingung yang on yang mana nih kameranya ya. Oke, nanti saya sampaikan Pak Albert ada juga di ruangan ini dan saya juga saya yakinlah semuanya sepakat Pak Albert itu tuh keren lah ya. Saya nggak pernah lihat dia marah kok, tapi begitu marah banting dia. Oke, kenapa? Pengalaman lucunya apa? Jadi mungkin ini juga value FEB UKSW Pak. Value-nya, oke. Jadi kita mahasiswa tuh bisa dekat sama dosen. Dan waktu itu saya sama Pak Albert ini ada project. Saya kebetulan suka main musik Pak. Oke. Dan Pak Albert suka buat lagu ya. Betul. Kita kolaborasi, kita ciptain satu lagu untuk anak-anak, kita rekaman, recording, kita buat video klip di Jogja bareng-bareng. Wih, keren. Fun banget. Apa itu? Video tentang apa dan lagu tentang apa? Lagunya tuh berlibur ke pantai Pak, jadi lagu buat anak-anak supaya dia kan anak-anak tuh artinya anak-anak kecil atau anak-anak mahasiswa atau anak-anak kecil. Jadi isunya kan waktu itu diskusi kita adalah anak-anak kecil tuh mendengarkan lagu-lagu yang belum waktunya. Tapi mereka suka karena itu orang-orang terkenal, orang-orang dewasa yang mereka dengarkan. Maka dari itu kita menggunakan mahasiswa yang bisa dibilang orang dewasa, tapi yang kita bawakan adalah lagu anak-anak untuk edukasi bahwa mereka harus dengerin sesuai dengan porsi. Dan itu diupload di YouTube atau sudah punya YouTube kanal waktu itu? Kanal YouTube maksudnya? Iya, dari Pak Albert Production. Berapa subscribe-nya waktu itu? Banyak, sekitar 1.000 ya. 1.000 apa? 1.000 ya? Iya. Oke, keren ya. Oke. Dan itu produksi pertama kali dan terakhir kali atau pertama kali? Iya, kebetulan di masa akhir. Masa akhir kuliah. Iya. Oke, ini menarik ya. Dan itu jadi satu pengalaman yang unik ya. Iya. Jadi pengalaman hard skill dan soft skillnya dapat ya. Betul. Jadi memang relate dengan semua tentang keuangan, tapi Mesak juga bisa belajar tentang sesuatu yang lain ya, kedekatan emosional dengan dosen. Dosen favoritnya sudah, pengalaman lucu sudah, pengalaman unik sudah. Nah, waktu kuliah punya pacar kan? Abaikan orang yang ada di studio ini karena saya tahu kamu mengajak calonmu di ruangan ini. Punya pacar nggak, Mesak? Pada saat kuliah belum pacaran sih. Belum pacaran. Iya. Enggak laku atau memang tidak? Mungkin kalau enggak waktu itu memang fokus berkuliah sama organisasi juga mahasiswa itu kan takes time juga. Oke. Ya sambil coba cari-cari tapi memang ada faktor nggak laku juga Pak, jadi nggak dapet pacar. Gitu ya. Tenang, Tuhan akan selalu menyiapkan yang terbaik di dalam hidup. Amin. Pastikan itu yang terbaik yang hadir di ruangan ini. Amin. Karena yang menikah ya? Si lama masih 2 tahun. Belum cukup uangnya. Iya betul. Belum apa. Mesak, kita juga mau tanya nih, kan kita nggak fair juga ya kalau kita ngomong sesuatu yang unik, lucu, kemudian menarik dan seterusnya tadi ya. Tapi hal tersulit apa sih yang Mesak alami yang pernah terjadi selama 3 tahun 2 bulan itu? Saya kebetulan salah satu mahasiswa yang juga aktif di organisasi. Keren, saya mau nanya itu semua. Iya, jadi yang sulit itu menjaga keseimbangan antara aktif berorganisasi dan menjaga kualitas belajar kita selama di berkuliah. Dan sebenarnya ini juga kepake waktu kerja. Soft skill dan hard skill itu suatu hal yang harus balance. Dan menjaga balance ini di berkuliah itu memang sulit, itu yang menjadi tantangan seperti itu. Tapi di FEB kita menyediakan berbagai kesempatan teman-teman untuk bisa berkreasi untuk mengembangkan diri teman-teman di situ ya. Betul. Kalau boleh tahu aktif di apa? Di bagian apa? Di tahun saya sempat aktif di KSM, di SDTF. KSM itu kelompok studi manajemen, SDTF,
Student Development Task Force. Oke. Kemudian asisten dosen juga. Oh, asisten dosen juga. Iya. Keren ya. Dan itu saat tersulitnya memilih waktu itu ya, Betul. tapi bisa ya. Bisa gitu. Dan tapi pertanyaan jadi simpel begini, Mesak. Itu sangat membantu kamu untuk kemudian kamu bisa menjadi pribadi yang seperti ini. Iya, sangat membantu. Jadi pengalaman empirik kuliah dan berorganisasi itu membuat kamu bisa time management bisa. Tuh, Oke. time management, adaptif, agile itu dari berorganisasi gitu. Keren. Cuanis dengar. Di FEB UKSW selalu menyediakan banyak hal terkait dengan pengembangan diri teman-teman di sana. Jadi bisa berbicara tentang hard skill, soft skill, dan ada banyak sekali kesempatan teman-teman bisa mengembangkan di sana. Keren sekali. Tepuk tangan dulu dong. Bayarannya ini dari harapan lah. Masih banyak loh rekannya. Ya. Tapi nanti juga ada yang online. Karena kebetulan gini, Mesak, sebelum event ini kita adakan podcast Cuan Podcast ini, kita upload nih di IG. Kita mau jaring pertanyaan dari teman-teman supaya teman-teman nanti bisa menanyakan di bintang tamu kita hari ini, di mana Mesak sudah menghadiri dalamnya. Iya. Bajunya baru ya saya lihat, masih ada name tag. Oh iya. Oke, kalau sekarang kita ngomong dalam konteks ketika Mesak tadi bermahasiswa ya, mulai dari unik, lucu, paling sulit dan seterusnya. Nah, idealnya tuh mahasiswa itu sekarang gimana sih, Mesak? Apa sih yang harus dimiliki seorang mahasiswa yang ideal di era sekarang ini dengan pengalaman Mesak ketika bermahasiswa, plus sekarang Mesak kan sudah masuk di dunia praktis yang kita tahu semuanya susah ya kalau anak mahasiswa itu bayangin gitu. Tapi kan Mesak sekarang sudah masuk di dunia praktis, pernah jadi mahasiswa. Yang ideal gimana? Fundamental knowledge itu is a must ya. Jadi kayak Fundamental knowledge, technicalities. Kalau misalnya kalian mau berkarir di dunia keuangan, ilmu keuangan tuh harus wajib, itu fundamental. Bahasa Inggris itu juga fundamental, sesuatu yang harus. Bahasa Inggris. Iya, lebih bagus kalau kalian bisa bahasa lain, Mandarin, Jepang dan sebagainya. Dan yang terakhir memang soft skill tadi. Kalian harus punya harus agile, orangnya perseverance, punya vision dan mau untuk gimana cara bisa achieve itu vision. Dan kalian harus punya kemampuan untuk present, deliver knowledge kalian. Karena itu mungkin kendala orang. Skill, ya? Betul. Dia punya knowledge itu bagus, tapi dia susah deliver ke orang, jadi orang nggak tahu. Nah, itu juga suatu hal yang penting dan itu harus jadi satu package dan itu harus balance tadi. Dan itu Mesak dapatkan di FEB ini. Iya. Itu saya latih Pak, integritas semua saya latih di. Jadi memang saya menjadikan universitas itu sebagai tempat belajar dan fokus untuk mengembangkan diri, dan itu saya dapatin di FEB dengan fasilitas-fasilitas yang ada, saya bisa gunain itu. Wih, keren ya, komplit ya paketnya ya, dan sekarang jadi Mesak seperti ini ya. Gitu. Begitu. Tepuk tangan dulu. Kami kita akan lihat beberapa pertanyaan dari teman-teman yang sudah masuk ke IG. Sebenarnya banyak banget, ribuan bahkan. Saya lihat panitia menseleksi banyak pertanyaannya. Izinkan kami menyeleksi beberapa pertanyaan saja dan kita akan lihat di layar ya. Kira-kira pertanyaan apa dan pertanyaan mana yang terpilih. Ngomong-ngomong, dapat hadiah ada ini teman-teman yang pertanyaan terpilih? Dapat hadiah, oke. Nanti ada bisa dapat hadiah, diambil di FEB UKSW, gitu ya? Iya. Hadiahnya apa teman-teman kalau boleh tahu? Oh, oke. Anda akan dapat satu sepeda motor Vario, tapi dimulai dengan pamfletnya dulu ya. Nah, pasti ada hadiah yang cukup menarik ya, gimmick-gimmick dari FEB UKSW. Yuk kita lihat pertanyaan pertama. Oke, pertanyaan pertama. Dari FRSKDA. Ini feeling saya, siapa namanya Mesak? Francisca. Feeling saya ya. Francisca, saya jadi ingat mantan saya, Francisca gitu ya. Saran BGI, nah ini yang bikin dosen susah ini. Ini yang bikin dosen susah kalau kita lagi tes IC, ini disingkat-singkat ini ya. Tapi coba saya terjemahkan ya. Saran bagi mahasiswa keuangan, KU itu kan keuangan ya, yang ingin jadi kasir, yang ingin berkarir, kan gitu. Ini kok jadi kasir? Yang ingin berkarir, BSBG itu apa? Sebagai asosiat dalam bidang keuangan. Jadi saran bagi mahasiswa keuangan yang ingin berkarir sebagai asosiat dalam bidang keuangan. Tipsnya apa, Mesak? Ya, yang tadi sempat aku sampaikan juga Pak. Yang penting adalah pengetahuan tentang keuangan itu sendiri. Pengetahuan keuangan pertama berarti hard skill-nya. Hard skill-nya, ya, betul. Technical skill macam-macam tadi ya. Dan itu didapati dalam meja perkuliahan. Dan perkuliahan itu menyediakan itu semua. Betul. Satu itu. Betul. Dua apa Mesak?
kedua memang tadi integrity. Integritas ya. Dan itu terjadi dalam proses pembelajaran kita ya. Betul. Di Fakultas Ekonomi ini ya. Betul. Dan yang terakhir adalah memang soft skill tadi. Soft skill. Interpersonal skills. Interpersonal. Adaptif karena sekarang itu memang fast pace kan Pak. Semua berubah dengan cepat. Kita harus bisa beradaptasi dengan baik dan dengan adanya visi itu kita jadi punya semangat untuk tetap disruption berdasarkan sekarang ya. Jadi kata kuncinya satu harus punya hard skill, technical skillnya juga harus cukup kuat. Kemudian soft skillnya terkait dengan integritas. Tadi juga terkait dengan communication skillnya ya. Betul, communication skill. Sangat penting. Jadi FRSKDA sudah dijawab ya. Ada lagi nggak teman-teman pertanyaan yang dari online? Ada? Oke. Pertanyaan kedua masih dari FRSK KDA ya. Oh keren ini, tapi kan ya gimmicknya tetap satu ya walaupun pertanyaannya juga ya. Skill apa yang perlu dipelajari? Tadi saya pikir sama ya. Iya betul. Tadi ada hard skill, soft skill sudah diterangkan sama Mesa. Kemudian apa tips atau sumber yang dapat direkomendasikan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan keuangan sebagai seorang asisten? Nah, mungkin hal teknis nih, Mesa. Tips-tipsnya apa nih supaya bisa belajar keuangan? Ya, kalau soft skill tadi mungkin di FEB kalian bisa latih ya. Kalau misalnya hard skill tuh sebenarnya kampus kita itu punya perpus yang banyak buku-buku yang bagus, Pak. Jadi memang dulu waktu saya berkuliah saya sering kadang ke perpus untuk baca-baca buku tentang keuangan, itu tambahan yang bagus. Pelajari materi dari dosen, dan sekarang tuh banyak kayak apps yang kalian bisa dapat ilmu pengetahuan itu seperti Udemy, kalian bisa dapat pelajaran banyak tentang keuangan teknikal di sana di apps semacam itu. Jadi banyak sebenarnya sumber-sumber di luar, tinggal kita punya kemauan untuk cari tahu. Karena persaingannya sangat ketat, saya bilang Pak. Saya ketemu sama orang lulusan luar juga, mereka punya knowledge itu industry knowledge, sektor knowledge, fundamental knowledge yang masih magang-magang itu udah ada. Jadi kalau kita nggak punya nilai lebih di situ, kita nggak punya rasa ingin tahu, kita akan susah untuk cari hal-hal baru, pengetahuan fundamental tentang keuangan, kita bisa kalah saing. Oke. Dan itu memang sangat dibutuhkan untuk selalu update terkait itu semuanya ya. Dulu waktu Mesak belajar di FEB UKS itu ngupdate-nya gimana Mesak? Update semua informasi itu. Apakah memang proses belajar itu menyediakan informasi atau Mesak dapat dari mana? Jadi pertama saya download aplikasi namanya Bloomberg. Itu Bloomberg. Kalau misalnya kita nggak subscribe itu kita bisa dapat berita-berita harian ya. Itu maksimal ada batasnya, memang ada limitasi. Saya coba belajar dari situ untuk dapat sektor knowledge, industry knowledge. Tapi kalau fundamental tentang keuangan saya ke perpus, ada banyak buku-buku di research itu yang bagus-bagus. Dan buku kita sangat relevan dengan semuanya. Sangat relevan. Karena sebenarnya fundamental knowledge-nya kan akan sama sepanjang waktu ya Pak. Valuation itu akan sama sepanjang waktu. Tapi industri itu yang akan harus di-update. Dan technicalities yang lain. Keren sekali. Kalau boleh tanya sekali lagi nih, boleh. Jadi kita bikin emosi mereka sangat emosional di percakapan kita kan. Jadi mulai dari yang unik, lucu sampai hal yang menarik, pengalaman tersulit gitu ya. Nah, kita pengen nih ada satu kejadian yang terjadi dalam diri Mesak ini selama 3 tahun 2 bulan itu yang betul-betul membekas, yang dimana kampus itu menjadi sesuatu yang tidak terlupakan gitu. Kayaknya waktu graduation itu lulus itu kayaknya berat banget gitu loh. Apa Mesak? Sebenarnya ekosistem sih Pak. Ekosistem. Salatiga sendiri memang kota kecil yang sangat mendukung untuk belajar. Kemudian kedekatan sama dosen-dosen. Itu tuh sangat berpengaruh. Karena apa Pak? Karena saat saya ingin tanya sesuatu, saya dengan gampang tanya Pak Robi misalnya. Saya ingin sesuatu, saya dengan tidak sungkan tanya ke Pak Aldo, Bu Ani, Pak Albert. Dan pernah tanya pada saya waktu itu kayaknya. Mungkin waktu itu disiplin ilmunya berbeda kan. Oke. Tapi jangan ngomong kalau saya nggak pernah di kantor ya, itu 2 Enggak. Oke, jadi environment-nya ya, ekosistem yang terbangun itu kedekatan yang luar biasa antara dosen dengan mahasiswa itu jadi satu nilai lebih yang nggak mungkin akan didapat di universitas lain. Iya, dan dari itu Pak, saya berangkat dari keluarga yang ekonominya nggak bagus. Jadi suatu hal yang membuat saya turn around, jadi sesuatu yang karir saya puji Tuhan dibangun juga, dan itu yang membekas di hati saya, makanya kenapa saya sangat cinta sama FEB.
UKSW. Jadi kalau waktu graduation itu lulus itu rasanya kok berat banget gitu ya. Iya. Kamu ambil magister manajemen. Saya memang ada rencana ambil magister Pak, cuma mungkin disiplin ilmunya spesifik dan so far saat saya research memang belum ada di Indonesia disiplin ilmu. Jadi mau kemana setelah ini? Saya ingin ambil Climate Change and Sustainability Finance Di kalau Tuhan berkehendak di UK Pak. Tapi kamu akan mendapatkan environment yang dekat dengan dosen, integritas. FEB nggak ada duanya. Betul. FEB UKSW maksudnya. Iya. Oke. Nah kayaknya nggak terasa ya, hampir setengah jam ya kita ngobrol-ngobrol ya. Benar nggak ini? Penonton gimana? Sudah setengah jam belum ini? Oke, kasih tepuk tangan dulu penonton. Nah ini udah dapat semangat lagi ya. Nanti dapat makan siang juga loh ya. 3 kata untuk FEB UKSW. Mungkin tiga terms ya. Jadi FPB itu mengajarkan saya untuk selalu continuous development. Continuous development. Ya. Kemudian sinergi. Ya. Sama satu lagi apa ya Pak? Continuous development, sinergi, sama satu lagi agile. Kenapa 3 kata itu? Karena itu memang representasi dari FEB UKSW. Karena itu memang saya dapatkan di UKSW ya Pak ya. Jadi agile itu saya dapatkan dari ikut organisasi mahasiswa yang dinamikanya banyak. Continuous development itu saya selalu dapat ajaran dari dosen-dosen bahwa kita harus continuous development. Dan satunya lagi tadi sinergi. Sinergi itu kamu dapetin dari mana? Terrefleksi dari dosen, mahasiswa dan organisasi itu semua bersatu untuk membangun output yang baik buat semuanya keren banget ya guys. Ini kan kita juga akan tayangkan podcast ini di seluruh dunia. Bahkan dunia akhirat pun acara kita ya. Boleh ngadep nih ke kamera yang mana terserah, karena ini kameranya ada 10 teman-teman lihat ya. Kasih pesan dong buat teman-teman satu yang sudah masuk di FEB UKSW dan teman-teman kita calon mahasiswa nih, karena ada anak SMA mungkin yang akan nonton podcast kita nih. Kira-kira kasih dong satu hal yang membuat kita jadi mau bergabung di UKSW, dan teman-teman yang sudah bergabung kasih dong sesuatu yang buat mereka jadi wow, saya bersyukur bisa dari tempat ini. Silakan ya. Mungkin dari sekarang udah mulai cari tahu visi kalian itu apa. Kemudian dari situ kalian harus melakukan continuous improvement. Dan di FEB UKSW itu merupakan environment yang tepat buat kalian untuk melatih hal itu semua. Dan nanti saat kalian di dunia kerja, kalian mungkin akan lebih siap daripada tenaga kerja lainnya. Oke. Okay. Thank you. Mesak, kamu harus bersyukur sekali, kamu tamu pertama di podcast kami. Kami membuat list nih, banyak sekali membuat list sekali, banyak sekali tamu, dan kamu orang yang pertama, jadi beruntung sekali. Karena yang lainnya nolak. Karena kami yang pertama kali. Thank you dari Jakarta, sudah mau datang ke sini jauh-jauh, dan ini sangat memberi insight ke teman-teman mahasiswa dan calon mahasiswa kita yang nanti akan bergabung, sehingga mereka betul-betul melihat bahwa FEB UKSW adalah tempat yang paling tepat untuk bisa mengembangkan diri tadi. Gitu ya, Mesak. Thank you, Mesak. Kayaknya harus salaman dulu nih biar kita sah sebagai tamu kita. Suanis salaman ya. Oke, Mesak. Thank you sekali lagi. Hati-hati di jalan. Siap. Ini mau pulang ke Jakarta atau mau ada rencana jalan-jalan dulu? Mau jalan-jalan dulu. Jalan-jalan ke Jogja. Oke. Tapi sudah bernostalgia di Salatiga. Sudah berkos yang lama di Bendungan tadi. Terus sudah mengunjungi calon mertua yang nggak jadi. Oke, terima kasih. So, Cuanis, thank you. Mesak, Cuanis, thank you sudah mau melihat podcast kita, dan kita mau tutup dengan tagline cuan kita. Yeay, tepuk tangan dulu dong.